Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي لا تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة والأخوات, para pimpinan ma'had dan sekolah di bawah naungan Lajnah Khairiyah Mushtarakah cabang Bangkinang, yang saya muliakan, yang saya hormati, baik yang di yayasan ataupun di ma'had Al-Utsaimin, Al-Fauzan, Utsman bin Affan, dan Ibtidaiyah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para tuan guru, para ustaz, ustazah, pegawai, karyawan dan karyawati yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bisa saling bertemu, mudah-mudahan dengan bermuka manis, tidak masam, muka manis, alun akhir bulan masih pertengahan ini ya, alhamdulillah. Dan apalagi di hari-hari baik ini, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang amal saleh yang dilakukan padanya tidak ada yang bisa menandinginya. Sekalipun jihad fi sabilillah, pergi bawa harta dan diri, tak kembali lagi. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah oleh Allah dengan jihad. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak mesti setiap atau semua orang beriman pergi berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum dha'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaklah dari setiap golongan ada sekelompok yang tafaqquh fid din. Nah, sekarang kita melakukan tafaqquh fid din, dan sebanding dengan jihad fisabilillah, dan dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan itu. Bagi yang lupa berniat tadi, pasang niat di sekarang. Yang mana tahu lupa berniat, kita ingatkan supaya ikhlaskan lillahi ta'ala, sehingga dengan demikian hasilnya pasti menggembirakan kita sejak sekarang sampai nanti di akhirat.
Ikhwani akhwati billah, mudah-mudahan salawat dan salam kita sentiasa bersambung kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menjadi guru utama kita, sang pendidik dan sang guru yang diutus Allah untuk menterbiah kita, mengajari kita dan membersihkan kita. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Oleh itu, maka untuk itulah kita belajar supaya kita kembalikan segala persoalan kita kepadanya, karena itu tanda kita benar-benar beriman dan cinta kepadanya. Maka kita pun duduk bersama untuk membahas sesuatu yang kadang-kadang merupakan fardhu ain bagi kita untuk mengetahuinya. Mungkin bagi sebagian karena sibuk dengan pekerjaan atau dulu masuk sekolah yang mungkin tidak mendapatkan apa yang harus didapatkan dari ilmu agama ini. Padahal ilmu agama ini adalah harus nomor satu dan utama. Oleh itu, maka untuk menutupi kekurangan itu, kami dan kita di yayasan ini melakukan pertemuan-pertemuan rutin ini. Sebenarnya sekali sebulan itu kurang saya. Ibarat makan 3 kali sehari. Ini sekali sebulan. Bayangkan kalau orang tidak makan dalam sebulan kecuali sekali, macam mana kurusnya itu? Bukan kurus lagi ya. Sudah innalillah. Nah, tapi tak apalah. Nampaknya makanan ilmu ini lama tahannya dibanding makan nasi. Makan nasi baru tadi jam 12, makannya sekejap lagi nak makan lagi. Alhamdulillah. Silakan sambil dimakan, ada masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Menyambung pelajaran kita bersama Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aql dalam kitabnya Mujmalu Usuli Ahli Sunnati wal Jama'ati bil Aqidah, yaitu garis-garis besar fondasi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita selesai pada Al-Aslul Awal tentang beberapa kaedah dan landasan dalam manhajut talaqqi wal istidlal, mendapatkan ilmu kemudian menggunakan untuk menjadi dalil. Sekarang masuk kepada yang kedua, tsaniyan, dan tauhidul ilmi al-i'tiqadi. Tauhid al-ilmi al-i'tiqadi, yaitu tauhid yang bersifat ilmiah dan bersifat keyakinan yang harus diyakini. Memangnya harus kita yakini? Iya. Karena iman itu mesti at-tasdiq, membenarkan, mesti meyakini. Karena yang dibawa oleh Nabi itu ada berupa berita, dan berita itu mesti dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan, berarti kita tidak beriman. Ada yang berupa perintah yang mesti dikerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, berarti kita maksiat kepadanya. Ada berupa larangan, yang mana larangan itu kalau dilanggar kita tongkau namanya. Dan ada berupa teladan, akhlak, adab. Kalau kita ikuti orang yang baik, kita menjadi baik.
dan Nabi adalah teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi benar-benar terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah. Kalau berharap bertemu dengan Allah, ngapain? Pasti ingin dapat balasan yang menggembirakan, bukan sekedar bertemu saja. Tentu kalau ingin bertemu dengan seseorang yang kita harap kepadanya, tentu yang kita inginkan bukan kena marah, tapi kita inginkan kita diterima dengan sukacita. Nah, gimana caranya? Mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam yang memang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wal yawmal akhir, dan hari akhirat. Berharap apa hari akhirat? Ya semua kita pasti kembali ke akhirat, tapi seperti apa? Kembali dalam keadaan selamat. Nah, siapa contohnya? Teladannya Rasulullah SAW. Maka ketika ada yang bertanya, Ustaz, apakah kita mesti ikut Nabi SAW dalam segala hal? Padahal dia orang Arab, kita orang Indonesia. Ya kan? Dia tinggal di padang pasir, awak tinggal di tanah yang berpasir. Iya, dia makan kurma, awak makan sawit. Minyaknya, nah, kan tidak sama. Ya, saya katakan, antum ingin masuk surga? Iya, ingin masuk surga sendat-sendat, itu pilihan kita. Pasti kita ingin masuk surga lebih awal. Dan yang pertama-tama masuk surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau begitu, kalau antum ingin cepat masuk, jangan jauh langkahnya dari langkah kita, merapat mengikuti jejaknya. Jangan terlalu jauh kita tertinggal, apalagi menyimpang pula. Dia jalannya lurus, kita jalannya masuk-masuk gang, gara-gara map Google kadang-kadang sampai ke dapur orang. Jalan buntu orang dia. Nah, sering kalau ikut map Google, tahu ada percaya betul kan? Pokoknya nggak sampai. Ya, masuk jalan buntu. Tapi Nabi alaihissalam jalannya jelas. Yang pertama dibukakan kuburannya hari kiamat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diizinkan mengetuk pintu surga dan dibukakan untuknya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya pasti mengikutinya. Oleh sebab itu maka jalannya adalah dekat-dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Untuk itulah kita mengajak umat untuk kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sunnah Nabi itu menurut penafsiran beliau, menurut pengamalan beliau, yang diikuti oleh para sahabat. Sebab tafsir nyatanya, aplikasi nyatanya sudah ada. Nabi itu ja'a bil huda wa dinil haq, membawa ilmunya, membawa prakteknya. Tidak seperti sebagian orang mengambil ayat tapi tidak sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak pula ada dalam petunjuk as-salafus salih, para sahabatnya, lalu menisbatkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang sangat mudah orang menyebut, ya ini sudah dilakukan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya. Awak yang tidak belajar ini nganggu-anggu aja. Ini ya, ketika orang sibuk debat dengan segala-gala surat Syu'ara, kan banyak tampil tuh ahli-ahli fikih, ahli-ahli sejarah. Oh, ini khilaf sejak zaman sahabat, bahkan Nabi saja digambarkan suka musik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita yang tidak punya waktu untuk meneliti, ketika disebut nama kitab fikih saja, awak kira fikihnya Imam Syafi'i, kesan Pak Fi'i yang buat fikihnya kadang dinamsukan nama-nama yang kalau disiliti satu persatu tak sahih nisbat kepadanya. Berarti nisbatkan pada Ibnu Umar,
Ibnu Umar justru yang merewetkan Nabi SAW menutup telinganya. Lalu dibuat lagi takwil, Nabi menutup telinganya karena pemain serulingnya belum ahli, jadi bunyinya tidak bagus. Ya Syekh, Nabi SAW ya serendah itu antum menafsirkannya, gara-gara suara serulingnya tidak bagus lalu dia tutup telinganya. Mungkin itu pikiran rusak. Sebab kalau seandainya memang halal bukan karena rusak, bukan karena bagus ya, tapi karena Nabi SAW memang tidak menghalalkannya itu bagi kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Banyak nama-nama dimasukkan nanti. Ya, nama-nama mentereng, Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, disebutkan Hasan Al-Basri sampai Imam Malik sebagainya. Kita tidak punya waktu meneliti kan? Tapi yang punya waktu meneliti memastikan bahwa nisbat tersebut adalah nisbat yang banyak dustanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Gimana tidak? Karena sumbernya karena Abul Farad Al-Asbahani dalam kitab Al-Aghani. Kitab Al-Aghani adalah kitab yang banyak fujurnya, banyak dosa-dosa di dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga rujukannya Murujuz Zahab lil Mas'udi. Al-Mas'udi pikirannya Mu'tazilah, akidahnya Syiah Rafidhah. Mau ambil antum ilmu dari situ. Nasallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Di sini pentingnya kita mengambil dari manhaj, dari metodologi, dari sumber yang safi, yang bersih, yang tidak ada dusta padanya. Andainya tuan-tuan temukan dusta nanti, silakan dikomplain, kita buktikan. Kalau memang terbukti dusta, kita cabut semuanya. Mutu berani diadu. Iklan apa Ustaz? Mutu berani diadu. Tidak ada yang tahu, alhamdulillah. Di sini tidak ada perokok. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, sekarang salah satu daripada yang dibawa oleh Nabi SAW yang diturunkan kepadanya oleh Rabbnya adalah al-i'tiqad, adalah al-i'tiqadi, pengetahuan yang membawa keyakinan di dalamnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, apa yang harus kita ini kan? Syekh mengatakan, ini perkataan Syekh semuanya ringkas-ringkas. Setiap alinianya diperlukan syarah dalam satu muhadarah. Ya, tapi kita cukupkan aja sedikit-sedikit aja, karena tuan orang-orang masya Allah kalau tengok IPK-nya tinggi-tinggi. Nah, qala al-aslu fi asma'illahi wa sifatihi, pada asalnya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada apa kaidah asal dalam masalah nama dan sifat Allah tabaraka wa taala? Saya nak nanya ke antum, mungkin pernah saya sebutkan, untuk mengenali sesuatu dengan benar, tidak ada keraguan padanya, ada 3 cara, tidak ada 4-nya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Buya rupanya masya Allah. Silakan Buya. Nah, al-musyahadah, menyaksikan langsung. Sahih. Antum kalau sudah saksikan langsung, ya, walaupun menyaksikan langsung tidak juga mesti meliputi semuanya. Antum misalnya melihat SDIT Al-Utsaimin ini dari depan, bahkan juga di kiri kanan, muka belakang, di atas. Kadang-kadang dalam kita nggak tahu. Dalam kita nggak tahu. Sahih? Baik. Tapi setidaknya kita bisa menyebutkan sifatnya setelah melihat. Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa diketahui dengan melihat? Bisa? Bisa? Enggak. Makanya orang kadang-kadang untuk membuat penelitian harus berkunjung ke tempat. Sah? Antum meneliti tentang apa misalnya? Tentang piramid di Mesir. Sah?
dari apa bahannya, apa bentuknya, berapa ukurannya. Antum harus buat penelitian ke sana, tapi bukan untuk selfie saja, enggak. Ya kan ada hanya sekedar untuk selfie aja. Nah, bukti fisik. Enggak, antum pergi ke situ, tahu bentuknya, tahu ukurannya, di mana tempatnya. Atau nak meneliti tentang apa lagi? Candi, enggak usah sebutlah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, atau nak meneliti tentang, nak tahu tentang Masjidil Haram, Ka'bah dan sebagainya, antum pergi ke tempat itu. Maka ilmu antum tentangnya boleh dikatakan ilmu pasti. Tapi Allah SWT bisa dengan pendekatan ini? Tak bisa. Tak bisa. Sebab Allah tak izinkan di dunia ini sebelum ke akhirat kita melihatnya. Dan di akhirat pun kita diizinkan bagi orang beriman melihatnya tidak ihatah. Sebab Allah katakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kita melihat, menikmati, tapi tidak bisa meliputi. Dan ingat, nikmat melihat Allah itu lebih nikmat daripada surga. Nampak tak yakin, nampak ya tak terdapat kalau tak yakin lah. Tapi pernah tak tuan-tuan sedang sakit, tiba-tiba datang orang yang kita cintai, tiba-tiba hilang sakitnya? Hah? Ada? Sedang main dengan mainan yang mengasihkan, datang yang kita cintai, hilang nikmat main. Ada? Macam tak pernah jatuh cinta aja. Iya. Kaum muslimin, hilang nikmat itu karena ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bahkan disebut lebih nikmat daripada surga. Allah menyebutkannya al-husna wa ziyadah. Al-husna surga, wa ziyadah adalah an-nazar ila wajhillahil karim. Oleh itu Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu berdoa kepada Allah diberikan nikmat melihat wajah Allah. Tak mungkin Nabi meminta sesuatu yang tak mungkin didapat. Baik. Yang kedua ya, melihat yang semisalnya. Musyahadatu al-syabih wal nadhir, yaitu yang sama dengannya. Ini berlaku hukum kias, hukum analogi. Jadi kalau orang dulu tidak pernah ke Mekah, tidak ada televisi, tidak ada satelit, dulu orang nak tahu Ka'bah itu paling dari gambarnya. Gambar ini yusbihuhu atau yusbihah, menyerupai. Bukankah begitu? Hah? Atau pergi langsung ke Mekah, bisa melihat langsung, atau melalui gambarnya. Baik, sekarang kita alhamdulillah gambarnya langsung terlihat melalui ini langsung terlihat. Sahih sih? Masya Allah, tabarakallah. Nah, melihat ada yang sama dengan Allah? Enggak ada. Berarti pendekatan ini tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, tinggal lagi pendekatan ketiga, Syekh. Melalui al-khabarus shadiq. Berita yang benar, yang hak. Nah, berita yang hak, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Ada yang datang dari al-umana, para orang yang amin, orang-orang yang amin, yang dapat dipercaya. Masya Allah, Buya sudah membantu kita. Buya berapa anak ibu ya? Anaknya berapa? 3. Saya titip untuk anaknya. Untuk Buya enggak anak. Enggak apa, nikah pun enggak masalah. Untuk beli rujak lah ya. Hah? Pasti go, Masya Allah. Kasih siapa? Masya Allah. Buya dah, Buya mah. Ini banyak tidak awak lu. Kaum muslimin dan muslimat. Barakallahu fiik.
anta wa maluka li abik. Zahabi ya, anta wa maluka li abik. Nah, kalau tidak benar jemaah gila. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi melalui berita yang hak, berita yang benar. Nah, berita yang benar yang bersumber darinya sendiri. Kalau berita dari yang tidak bersumber dari Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Kembali lagi tadi, tidak ada SPPD ke langit ketujuh. Ada? Surat perjalanan, perintah perjalanan dinas ke Sidratul Muntaha. Ada? Tidak ada. Berarti harus melalui orang-orang atau orang-orang yang Allah izinkan mendapatkan akses kepadanya. Baik, Ustaz Isnin ada akses nak ke Allah Ta'ala? Langsung Ustaz Isnin dapat wahyu? Dah. Tidak ada. Baik, Kiai Usman Syekh pernah ke langit ketujuh? Tidak ada akses. Baik, datang malaikat Jibril, Muhammad Jibril pun tidak. Saya muriah dia tidak ada. Maka tidak ada jalan kita kecuali melalui perutusan yang Allah izinkan. Dan Allah ketika memilih mereka, diberikannya bukti-bukti yang orang lain tak bisa mengingkari kebenarannya. Bukti yang tidak bisa diingkari. Misal dipilihnya para nabi yang sebelum diangkat dari nabi, semua umat sepakat bahwa dia orang jujur. Sah? Sahih? Siapapun nabi yang diutus sebelum diangkat jadi nabi, semuanya orang jujur. Tapi belum berubah. Bila berubahnya? Setelah diangkat jadi nabi, mereka dituduh tidak jujur. Jelas ya? Jadi lemula sebelum diangkat jadi Nabi Muhammad itu namanya Al-Amin, At-Tahir, Al-Wasil Lirrahim, penyambung silaturahim, Al-Mukrim li ad-duyuf, Al-Mukri lid-duyuf. Apa lagi? Al-Mu'in ala nawaibid dahar, suka bantu orang yang dalam kesulitan. Semuanya sifat kebaikan ada padanya. Tapi setelah beliau jadi rasul dan berdakwah, berubah. Satu, jadi sabi, bawa ajaran baru. Yang kedua, mufarriqul jama'at, memecah belah umat. Memecah belah umat. Dan segudang isu negatif lainnya. Isu negatif lainnya. Tetapi orang beriman yang di atas fitrah tidak berubah dia. Sebab Muhammad tidak berubah. Manggali aja tidak mengicu. Masa berdakwah mengicu? Orang menipu itu untuk apa biasanya? Ada tuh kepentingan akhirat orang menipu. Ini demi mendapat ridha Allah saya menipu anda. Ada? Tidak ada. Orang menipu untuk kepentingan duniawi. Manggali, menandatangani karena ada sesuatu kepentingan duniawi. Tapi untuk akhirat tidak ada orang yang sengaja untuk berdosa demi kepentingan akhirat. Makanya untuk kepentingan dunia saja tidak pernah dia menipu, masa untuk kepentingan akhirat dia menipu. Kalau ada orang berdakwah menipu, itu bukan kepentingan akhirat, kepentingan duniawi. Dia tahu dia bohong, lalu dia untuk mengharap pahala, mustahil dia mengharap pahala dengan berbohong. Pasti karena kepentingan dia duniawi. Apa sebab? Kan ada yang mengakui begini, memang tidak disyariatkan dan termasuk bid'ah mungkarah. Tapi apalah kalau kita perangi, apalah diperangi manusia, masyarakat. Berarti masyarakat yang dicari ridhonya, bukan Allah Taala. Ma'asyarul kiram. Nah, setelah kita tahu keedah ini, baru kita sebutkan
Al-aslu fi asma'ihi wa sifatihi, hukum asalnya dalam masalah asma' dan sifat Allah, isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi, yaitu menisbat, menetapkan, mengakui apa yang Allah sendiri tetapkan nama dan sifat untuk dirinya. Sebab melihat kita tidak mungkin kita sifati dengan dari kita sendiri, tidak mungkin dengan pikiran, sebab pikiran tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa dengan perasaan. Oh, rasa-rasanya begini-begini, tidak boleh, sebab dia tidak berlaku padanya analogi. Makanya ketika orang pakai analogi, pakai logika dalam beriman kepada asma dan sifat Allah, pasti banyak menolak, mentahrif. Misalnya nanti ketika Allah menyebut dirinya di atas arsy, terbayang oleh kita seperti botol di atas meja, seperti tisu di atas meja, seperti mikrofon di atas meja, atau seperti saya di atas kursi. Berarti saya ketika di atas kursi membutuhkan kursi. Kalau kursi ditarik, saya jatuh. Itu yang terbayang oleh mereka. Lalu dihukumlah Allah menggunakan hukum makhluk, dan ini adalah pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari akal. Makanya ahli ta'wil, ahli penyimpangan dalam akidah selalu mengatakan akal kami cerdas, akal anda tidak cerdas. Kan itu bahasa Ustaz. Seandainya mereka tu kuno seketik je utak dah. Sekenek kuno utak. Berarti upo utak awak kau ndak? Utak awak kau ndak berjalan dah. Boku, bongak. Setiap ketika sekolah, ndaknya contoh itu suara ndak ya? Kan di sekolah. Ada nang saleting jawab ya. Ketika sekolah bongak bono dulu kan ndak lah. Ustaz. Bongak ndak kan? Kigolak Ustaz. Mengaji je dulu sifat ilmu kalamnya kan. Mengaji juga sifat 20 orangnya. Tinggi je nilai awaknya ya. Bangunong tu otaknya. Lain. Cuman waktu itu salah gunung kena. Salah gunung. Banyak kita menolak yang Allah dan turunkan dan yang Nabi ajarkan, akibat daripada menggunakan pengkiasan Allah terhadap dengan makhluk. Di semua masalahnya. Nah, jadi selalu yang dibanggakan akalnya, logikanya. Makanya ahli hadis yang istiqamah dengan sunnah Nabi, mereka sebut dengan hasyawiyin. Apa terjemahan hasyawiyin maksud kita harus ya? Orang yang hanya tahu kulitnya saja, jadi isi tidak tahu. Yang tahu isi itu adalah mereka. Bapak corahnya kulitnya tidak habis, apa lagi isi. Ini makanya tanya ketika Imam Ahmad berdebat dengan Ahmad bin Abi Du'ad, induknya Mu'tazilah di zamannya, dia tanya oleh Imam Ahmad, sebutkan satu huruf saja dari Nabi atau sahabat yang mengatakan Allah tidak berbicara. Ya tidak tentu syiir. Satu huruf saja dari Nabi atau dari sahabat yang mengatakan Allah ya la yatakallam, tidak berbicara. Bos suara mereka tentu ya? Tidak. Makanya jawaban Ahmad bin Abi Du'ad, negara Eropa saja mengakui tidak ada orang seperti Nabi kita SAW secepat itu dalam suasana penuh tekanan bisa membangun negara yang umurnya sampai hari kiamat. Intinya asas-asas yang dia bangun ini tidak lekang oleh panas, tak lamu oleh hujan. Subhanallah. Berarti jalan tak pikiran Nabi? Jalan, cuma jalannya sehat. Mereka jalan pikirannya, jalan, cuma jalannya tidak sehat. Makanya katanya kalau pakai Quran Sunnah terbelakang pada itu dahulu Nabi itu jawab dari Muhammad. Itu dahulu Nabi dan para sahabat beragama pakai apa cunya? Nabi dan sahabat dulu beragama pakai apa? Pakai Al-Quran dan
Sunnah. Pakai Al-Quran dan Sunnah. Tak pernah mau pergi belajar kat tenadannya, belajar ke Yunani, bapa cara bapa cara Acuaris memahami ayat-ayat Quran dan dengan Quran dan Sunnah lah tegaknya agama ini. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat, maka kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya. Au asbatahu lahu rasuluhu, atau ditetapkan oleh rasulnya. Kenapa rasul? Karena dia diberi berita dari Allah tabaraka wa taala. Min ghairi tamthil. Tapi ingat, ketika kita menetapkan sifat tak boleh diserupakan. Tak boleh diserupakan. Nah, makanya Allah ketika menyebut atau menyampaikan ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Berhenti di situ? Berhenti? Nah, diteruskan wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah itu mendengar dan melihat. Tayyib. Kalau Allah mendengar, kita mendengar, sama? Tidak sama. Sifatnya sama, hakikatnya beda. Allah melihat, kita melihat, sama? Tidak. Maka ketika kita mengakui Allah melihat dan mendengar tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, seperti itulah kita harus menerima semua sifat yang Allah sebutkan pada dirinya. Apa di antara sifat yang disebutkan? Misalnya hari ini tanggal berapa di Zulhijjah? Nah, ya kita tanya bulan Zulhijjah. Tidak ada Zulhijjah Indonesia. Zulhijjah itu Allah semua punya. Cuman bedanya di Saudi terlihat lebih dulu, di kita terlihat kemudian. Kan boleh saja. Tidak boleh? Boleh saja. Allah perlihatkan di Saudi lebih dulu, di sini terlambat. Hah? Apa? Gimana? Saya nggak ada versi-versi itu saya. Antum tengok. Hah? Apanya? Uang hukumnya awak puasa enggak ada kan? Taib. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Dan nonyong tanggal lah boleh dapat. Kaum muslimin dan muslimat. Hari ini tanggal 7 Zulhijjah. Besok tanggal 8 Zulhijjah. Lusa tanggal 9 Zulhijjah. Baik. Pakai versi Saudi lah ya. Nampak? Hah? Nggak ada jemaah haji. Nah, ma'asyarul kiram, di hari itu, di hari Arafah, yanzilullahu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia, langit pertama. Baik. Nah sekarang siapa yang memberitahu itu? Nabi jujur, amanah. Baik. Ada enggak dalil kita yang sebanding dengan hadis Nabi menolak Allah turun? Saya ulangi, ada enggak dalil kita sebanding dengan hadis Nabi yang menolak Allah turun? Ada. Misalnya Syekh Fulan pergi ke langit pertama setiap hari Arafah, tidak mau Allah Ta'ala dia turun. Ada? Ada enggak? Itu Syekh Banu enggak sampainya? Benu apa Banu? Syekh Benu. Kan ini telepon Allah Ta'ala ya? Tolong minta jasa beliau tanggal 9 besok orang hukum nih ya.
turun nelpon Allah Ta'ala, ya Allah, engkau di mana saat ini? Coba, subhanallah, kau musliman atau muslimat? Jadi ini sama dengan ceritanya yang memegang remote pendingin langit. Itu tuh dia angeknya, remote-nya mogang, angek gini. Nah, jadi tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak punya dalil kecuali hanya pikiran-pikiran. Tentu yang namanya pikiran dihadapkan dengan berita yang nyata, mana yang didahulukan? Berita yang nyata. Berapa banyak hal mustahil terjadi di dalam kehidupan ini menurut akal kita mustahil, tapi terjadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, terjadi. Mana yang kita benarkan? Pikiran kita kah atau kenyataannya? Kalau tetap juga pikiran dibenarkan, ya nggak betul, kita olah nampak lagi oleh barangnya. Saya sebelum berangkat ke Arab Saudi belajar dulu, seperti yang tuan-tuan dengar juga isu hari ini, Arab Saudi itu tidak bisa nemo perbedaan pendapat. Inyo tidak punya mazhab. Kemudian tidak ada kitab turas. Banyak banyak zombie-zombie di situ. Awak aku jumpa itu kan? Iyo pokoknya. Setelah saya tinggal di Arab Saudi, tidak lama bono mulai tahunnya. Tidak lama sekarang mulai tahun. Nah, dan alhamdulillah mungkin di antara kawan-kawan Denom paling banyak berpetualang di Saudi itu, termasuk bini dengan. Tidak percaya tunjukkan loh. Nah, kami memang suka traveling, ya, suka berjalan. Nah, kalau di antara tuan-tuan orang bisa mencari rekor dan ya, sekali perjalanan 3.000 kilo, ada nyetir solar. Kenal ada leh. Berarti ngaku kayak dulu. Jadi kaum muslimin dulu. Tapi pakai wanti aja, tak sekali je lah. Pakai wanti aja. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, belajar. Jam pertama saya belajar, saya langsung angkat tangan, berdebat dalam tanda petik dengan dosennya. Subhanallah, tidak kan orangnya buang. Berbeza pendapat je dan pulang, tidak ada cerita. Atau ketika masuk ke Arab Saudi berpreso paspor, ada keterangan Wahabi atau tidak? Kalau tidak Wahabi tidak boleh mah? Tidak ada juga. Dibilang tidak mempelajari kitab turas, di situ tu kitab paling banyak basuh buat selama ini. Kemudian tidak punya mazhab, nak pelajari mazhab. Alhamdulillah, kalau di luar negeri yang lain bisa saja masuk daftar mana Indonesia apa mazhab Syafi'i, masuk kelas Syafi'i. Masuk kelas Hanafi yang lain pula, yang mazhab Hanafi. Kami tidak, alhamdulillah, seluruh mazhab bisa berdampingan. Karena memang dulu imamnya dulu semuanya berdampingan. Syafi'i bakawan jo, Malik bakawan jo. Dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, kemudian Ahmad berkawan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak pernah mereka melawan gara-gara pada pendapat. Dan itu yang dibangun di tempat kami belajar. Lalu ada mau isu kini, tidak bisa nih mau perbedaan pendapat. Cayo tuan-tuan, dan cayo. Mulai tahun situ tidak pernah kena kerotak. Wang kalau tidak Wahabi, dah bantai. Kan itunya. Kalau sempat mereka berpuasa, ya, kan itu. Tu cayo kajian tu. Cayo dan kecinta kan cayo demi Allah dan kan cayo. Tapi kalau sabu ini orang Arab tu kasau-kasaunya ya, kasau-kasau iya, tapi tidak dendam dah. Awak alui tapi dendam dah abi. Iya Ustaz, ini kasau ya di belalang ada, contohkan lulu ada, tapi makan dia bawa ada. Kalau awak ndak, ya tia ndak contoh wangi dah. Nasi nak balik tu makan tak bawa dah. Lah 2 tahun dah je hilang dendam dah. Samonya nak ustaz dan tak ustaz sama. Pan dendam.
Kan? Adam. Kalau tuan-tuan sahabat orang Arab kasau, iya, ngakunya kasau berdawat, tapi tidak pernah benar. Wah, condo nanti tidak kasaunya, lobby lo kasau berdawat, Arab. Jelas ya? Nah, jadi ada itu kaum muslimin sebenarnya. Sekarang saya yang membuktikan langsung, saya yang mempelajari langsung, saya berhadapan langsung. Sering dibuat kecewa oleh mereka, iya, sama. Di sini juga saya sering dikecewakan. Kan ya Ustaz? Ustaz? Iya sama. Misalnya bekerja, lambat turun gaji, aduh. Kan ya Ustaz? Di kita ada enggak? Jendak turun gaji, enggak bagi gaji pun aduh. Jadi kalau muslimin muslimat dirahmati Allah, sama. Tapi kalau mengatakan mereka suka bantai orang, kemudian tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa. Tapi ada non teman ala Saudi ya Ustaz mengambil biasalah. Ya biasa. Kadang-kadang dalam sapipi yang itu kan ada yang nampu gitu kan. Iya. Atau lisik copek gitu. Dia tak siram je apa gitu, dia zat kimia gitu kan. Kalau dia zat kimia, lisik seorang aja. Itu usak sang, nan usak dah. Jadi pada dah jadi rujukan dah. 1000 uangnya sang macam itunya, berarti masalah dengannya, bukan 1000. Jelas ya? Kamu boleh tanya di bahkan acara dengan para masyayikh, ustaz-ustaz juga. Sama-sama tempat Madinah Ustaz, tapi kok beda? Biasalah ya kan. Contoh pabrik sabun ya kan. Pabrik sabun sama produknya. Woi, pabrik sabun sama produk sodoh. Ada non untuk kelas high class. Cik sabun harga 5.000. Ada non untuk yang kalangan menengah. Ogo-ogo satwi. Ada non contoh sabun batangan. Itu biasanya. Satu pabrik memproduk banyak minyak goreng macam itu juga. Ada minyak goreng yang harga mahal, ada yang harga murah, ada yang banting harga, itu biasa. Tapi kalau yang menjaga mutu enggak mau dia berubah. Enggak mau dia istiqamah dengan ilmunya. Tapi kalau yang enggak istiqamah itu urusan mereka sendiri. Ya, tidak jadi rujukan karena yang jadi patokan adalah umumnya alumni bukan? Ya kan ada di Jakarta kan awu kan. Dulunya anti Syiah, risalah disertasi tentang Syiah, kecerdasan Syiah, tiba-tiba lah bakawan dia jual Syiah. Kan sayangnya dari ribuan orang biasalah. Jadi tadi kono siram deh zat kimia. Allah musta'an. Oleh itu maka hindarilah, jangan dekat-dekat dengan zat kimia. Nah, kaum muslimin. Jadi ketika Allah jelaskan dia turun, kita tidak punya bukti apapun menolak itu. Tidak bukti fisik dan tidak pula ada berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada adalah pikiran yang tidak bisa menerima. Kalau pikiran tidak bisa menerima, mohon maaf, dulu orang jahiliyah tidak mau menerima dakwah Nabi gara-gara ikut pikiran dan ikut perasaan. Ikut pikiran dan ikut perasaan. Masa iyo awak lah togak sama tinggi, duduk sama anda. Tiba-tiba Bani Hashim ada Nabi, Bani Makhzum Bani Nabi. Kan tak lama perasaan awak daerah. Akhirnya mereka tidak mau beriman, bahkan memusuhi habis-habisan. Itulah namanya Abu Jahal ini. Datang ke Nabi SAW, kantornya uang mau tak pernah dutor. Memang iyo dong sawi, iyo citong sawinya. Cuman masalahnya awaklah duduk sama tinggi, togak sama duduk sama tinggi, duduk togak sama atau kalian kini kalian ada Nabi, kami bilo lo dapat Nabi. Oleh sebab jangan harap dan beriman. Itu biasa. Orang tidak menerima karena ada kepentingan, itu biasa. Nah, tapi dia punya bukti enggak.
Oh enggak, sesudah kan mustahil. Menurut akal antum mustahil, menurut akal saya sesuatu yang boleh saja terjadi. Sebab hukum Allah dengan hukum makhluk pasti berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau antum turun dari atas ke bawah, kosong di atas, di bawah berisi. Sah? Itu hukum siapa? Makhluk. Antum nak ngukur Allah dengan makhluk. Oh, sampai di situ akal saya, berarti akal satu kalau bahasa sekarang kurang rekreasi, ya? Kurang rekreasi. Sebab berapa banyak makhluk saja meninggalkan tempatnya tapi tidak kosong. Tidak ada tempat yang ditinggalkan. Jadi kalau akal antum tidak terima, akal bukan jadi ukuran. Sebab akal itu daya jangkaunya terbatas. Tidak mungkin kita mendahulukan akal tadi. Oh mustahil Ustaz, sebab semua orang mengatakan Wahabi itu jahat. Ustaz bilang tidak. Ya gimana lagi? Saya melihat sendiri. Mohon maaf, orang Aceh 2004 udah mana? Tsunami. Oh 26 Desember 2004. Mohon maaf, pemerintah kita masih rapat di DPR untuk merumuskan bantuan. Bantuan mereka sudah turun. Padahal mereka tahu yang paling banyak memfitnah Wahabi adalah sendiri tuh. Sampai hari ini bantuan mereka kalau ada tetap diberikan pada. Sebab apa? Sebab mereka itu tidak membenci seperti kita membenci. Tidak membenci seperti kita membenci. Kalau Arab udah sombong Ustaz. Orang Indonesia kalau laba piti sombong juga Ustaz. Kan ya? Kadang alumni piti uang pegang dan sombong ni. Masih mau ngapiti uang. Sombong loh. Kalau pitinya lah. Kalau masalah sombong tu masalah perangai orang, tak bisa sih. Nah, orang kasih duit orang yang berpunya. Kadang-kadang kita aja yang karena tidak berpunya merasa aja uang tak ada sombong, tapi di awak paibuati. Awak paibuati terlaju juga gas motor saya sendiri lah paibuati. Mak sombong Ustaz tu ni. Padahal dia nak dengar jual sakit. Jadi kita yang punya perasaan mudah tersinggung. Kalau sebenarnya kita pun kalau pada posisi mereka mungkin lebih parah lagi. Ya, belum lagi diberi seperti mereka sudah banyak yang sombong, apalagi setelah diberi. Maka sekali lagi saya katakan, saya tidak mungkin mempercayai isu yang tidak berdasar berbeda dengan apa yang saya lihat sendiri. Sah ya? Taib. Nah sekarang yang membawa berita itu kepada Nabi SAW, siapa yang bawa berita itu? Jibril. Jibril orang mana? Orang hati, orang bawah? Orang hati. Yang punya akses langsung ke atas. Dia yang mengatakan Allah turun ke langit. Ke langit pertama. Disampaikan kepada siapa? Orang bawah atau hati? Orang bawah. Nabi Muhammad SAW yang tak pernah bohong untuk urusan duniawinya. Apalagi tak mungkin dia bohong dalam urusan ukhrawi. Nah itu pula yang diterima oleh sahabat dengan bahasa bilisanin Arabiyyin mubin. Ambo dah tanya ke segenap bahasa kawan-kawan dari bahasa negara lain, ada turun selain dia tecunya, dan tanya ke orang Bulgaria kan, nama Musa bodan kena godang lah, tapi tak gambrot dah godang. Awak lapi-lapi jaket dek kedinginan ini passing lagi kalau apa di negaranya di bawah dulu kan awak biasa bawa buih di angin kan tiba-tiba biasa 2 derajat ala 2 lapi lo baju Allah Ustaz hanya tanya lo yang ada turun selain dia teh bahasa pelit tak ada tanyong lo kek maboceng orang Cina dia orang Cina sekampung dia jetli tentu jetli laihan tentu sekampung dia jetli ya orang kampung ini tu
ada namanya lupur nama semarga aja nyema apa nama lupur namanya itu lebih ahli kumpu daripada Jetli, cuma dia tak main film dah. Nama muslimnya Ismail. Ismail, makanya ketika dia nyabui sakampung Jetli dan tantangnya orang kalau menang dan aja orang silek, kalau dia kalah aja nang kumpu awak dia nak baju sono najia mu ndak amu dah tak ada takut kalah, tak ada amu maju. Jangan nampak tengok jalan kan mudah dilepai ke ni kan. Jadi alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mau tanya dulu ada bahasa Cina turun selain dia ke bawah tak jual dulu. Ada Cina suka tak ada dia alhamdulillah. Ambo tahan jolok ke uang apa namanya, uang India, uang Pakistan, uang Uzbekistan, uang Rusia, uang Inggris, yang Eropa, yang namanya turun mesti dari ate. Alhamdulillah kalau gitu sepakat dalam bahasa Indonesia yang namanya turun dari atas, tidak mungkin turun dari mana-mana. Sah? Yang namanya turun dari atas. Oleh sebab itu kita imani berita yang dibawa oleh orang atas, Jibril, kepada orang bawah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mau akalnya menerima, bukan tidak masuk akal, tapi akalnya penuh dengan syubhat. Ibarat air ini kalau penuh atau isi yang lain tumpah kan? Iya. Kalau penuh dek syubhat, dikasih apa tambahan, tidak masuk. Sampai lah bila sekolah nyiram bola kalau naik skene. Sekolah bola kalau naik skene. Asal itu bercampur dia dengan pikiran-pikiran tadi. Makanya wajarlah yang sudah belajar syubhat susah untuk diyakinkan dibanding yang memang belum belajar sama sekali. Makanya orang-orang cerdas dari jurusan yang bukan agama, belum kena syubhat, lebih mudah menerima Al-Quran dan hadis Nabi SAW daripada mereka yang sudah terkena syubhat. Awak termasuk nongkono dulu ya. Awak termasuk nongkono dulu. Tanya Ustaz Isnin. Payahnya buang kan ya. Payah mulai mutu kan lama. Memang sebab bayangan menyerupakan Allah dengan makhluk itu yang menghantui terus. Kalau Tuhan sama aja makhluk lain. Nah, itu dah setelah kita baca berulang-ulang tafsirnya para ulama as-salaf sampai al-khalam, laisa kamitslihi syai'un, kalau dipasangkan laisa kamitsli nuzulihi nuzulun, tidak ada turun yang sama dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dah aman kita. Tidak ada turun yang seperti turunnya Allah. Berarti tidak kita tamsil, kita isbat tanpa tamsil. Naam. Taib wa nafi wala takyib, dan tidak pula ditentukan seperti apanya. Sebab kalau kita mengatakan mesti seperti ini, itu namanya mandai-mandai. Tidak ada dalam dalil. Terus antum tambahkan, kalau menambah mandai-mandai, kalau menolak menolak nonjole, apa nama? Tongkau. Kalau menambah mandai-mandai. Mana najak mandai-mandai atau tongkau? Mana najak mandai-mandai atau tongkau? Kalau tonton, nak tonton sabit mandai aja. Mandai sarang dia. Tu kena wangi tak? Kena wangi. Kalau tongkau lebih oleh. Menolaknya tongkau, menambah-nambah dan menyebutkan sesuatu yang tidak ada dalam dalil mandai-mandai. Maka mandai-mandai tidak baik, tongkau pun lebih tidak baik. Yang baik apa? Terima, jangan ditambah-tambah. Yaitu Allah turun, iya. Seperti apa? Saya tidak tahu. Masa tidak tahu antum? Gimana saya nak tahu? Nabi aja tidak kasih tahu. Nabi aja tidak tahu. Kan Nabi tidak tahu dia bagaimana turun Allah kan? Nabi tahu tak bagaimana turun Allah? Woi, tahu tak? Kenapa?
tidak ada SPPD. Iya, beliau belum pernah melihat Rabbnya turun. Gimana dia mau tahu? Kemudian tidak ada berita dari orang hati tadi, Jibril kepada Nabi. Maka Nabi tidak mau mandai. Tidak mau mandai. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ditambahnya dari wahyu dan tidak ditolaknya pula wahyu. Jelas kaum muslimin. Nah, kemudian min ghairi tahrifin wala ta'dil, dan afwan wa nafyu ma nafahu Allah an nafsihi. Kemudian kita nafikan pula semua yang dinafikan Allah dari dirinya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak pernah mengalami ngantuk dan tidur. Ya, Allah nafikan, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Wa ma massana min lughub. Kami tidak terkena sedikit pun rasa lelah. Allah tidak mengantuk, tidak lelah, tidak tidur. Alhamdulillah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa nafahu anhu rasuluhu, atau rasulnya yang menafikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menafikan, misalnya inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Berarti kalau tidak buta sebelah, weh, kalau sahabat dia Ustaz Dasman tu tidak buta sebelah ni. Apa makna? Apa makna? Kalau pasti punya itu kan ya. Kalau tidak buta sebelah berarti elok kedua matanya. Apa Nabi menyebut ini dalam rangka karena untuk mengingatkan kita besok ojo Dajjal yaitu datang mengaku sebagai Tuhan. Ini punya dalil. Dajjal bukan tak punya dalil, dia punya dalil. Sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka. Dia tengok surga neraka kawan. Ya, bisa menghidupkan dan mematikan. Makanya luar biasa fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dibunuhnya, dibelah dua ya seorang anak muda, kemudian dihidupkannya kembali. Dipanggilnya arwah-arwah. Jadi kalau ada orang bisa manggil arwah, mulai buat kerja Dajjalnya asli. Nah, ambo wasu dengan seorang yang sudah sampai pada martabat seperti itu. Ya, saya sudah bisa menghadirkan arwah siapapun yang diinginkan. Mau ndak bayar. Tapi bukan saya ya. Nah, tapi waktu itu Ustaz, saya wajib memposisikan diri sebagai Tuhan yang memanggil makhluknya. Jadi siapa yang bekerja? Syaitan. Syaitan kan Allah berikan izin untuk main film. Kan ahli melakon. Antum mau ayah Ustaz Dasman, siap. Dia langsung bisa tampil persis seperti ayah saya. Wah Allah, geraknya cepat sekali ya. Itu hadir seluruh perantaranya. Tengok gambar ayah Dasman coba daponya. Dapat gambar tanu mano, dapat orang. Akhirnya tu tanyong ke orang tantu amat dan tantu dia kan. Iya contoh ayah Dasman maknya. Ayo, ai teman lemu ilmunya tinggi wali. Saya dapat gelar wali. Tapi kalau lubangnya kan, ada kan mungkin jadi Tuhan laut Ustaz syirik atau lainnya. Alhamdulillah, hanya beliau mengaji. Dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau ada yang bisa menghadirkan arwah, berarti kalau cita-cita arwahnya wajib curiga. Karena Dajjal lebih dahsyat daripada itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, supaya kalian jangan tertipu,
Nabi ingatkan, Rabb kalian itu tidak buta sebelah. Jadi kalau ada yang buta sebelah mata nanti ngaku jadi Tuhan. Dajjal dia. Jelas? Maka kita nafikan pula sifat Rabbuna laisa bi'awar. Matanya tidak buta sebelah. Berarti dua-duanya sempurna. Ajen banyak lo pandai-pandai lah. Mak bola matanya sagodang matai kali 1 juta kali. Ajen cerita itu siapa cancoro. Mereka pakai bahasa Suryani lo sudah ada dari model makali lah jadi wali. Makali rahmatan inna rahmatan Madinah Makkah Bangkinang makali rahmatan. Yang parahnya lancarnya itu masalahnya tidak ada tersakit kan ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi wali la haula wala. Nah, kita tidak boleh menambah-nambah. Seperti apa, seperti itu kita terima. Tidak boleh ditolak, tidak boleh ditambah-tambah. Taib awanafa anhu rasulullah min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa dibelok-belokkan, tanpa dirubah-rubah, dan tidak pula dihilangkan maknanya. Karena tafwid sama dengan ta'til, yaitu mereka mengadakan istawa tidak ada arti dah, tidak tentu ada arti dah. Lo tentunya sudah itu tidak lo tentu. Ketika sabit tentu tidak lo tentu. Akhirnya lain kakian diambil jo, lain kau mai kau ambil jo, akhirnya atas asal tidak sabit, tidak tentu. La haula wala quwata illa billah. Tidak, kita tahu maknanya, tapi hakikatnya, kaifiatnya kita tidak tahu. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak satu pun yang semisal dengannya, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Mal imani bima'ani alfadhin nusus wa madalat alaih, tapi tetap kita imani makna-makna yang ada di dalamnya, walaupun kita dan apapun yang ditunjukkan oleh makna itu. Kalau Allah punya mata, lazimnya dia melihat, lazim dia melihat. Nah, tapi apakah Allah punya telinga? Apakah Allah punya telinga? Allah mendengar, iya, tapi punya telinga? Tidak ada disebutkan. Tidak ada disebutkan. Kalau tidak, jangan mandai-mandai. Jangan mandai. Nanado tak cayo, sudah itu mandai-mandai lembut nak bau. Jadi jangan mandai-mandai. Kalau tidak ada, kita diam. Makanya tidak mesti mendengar dengan telinga. Ini HP mendengar, ada telinga kita. Tidak, dia punya telinga, tidak ada telinga. Padahal hafalannya, apa yang dilongongnya lebih terekam daripada pendengaran kita. Coji, tuan-tuan, dongong kajian sejam, sudah itu suara HP merekam sejam. Mana mantap rekaman? HP ada telinga? Tidak ada. Jadi tidak semua yang mendengar mesti bertelinga. Makanya mengatakan semua yang di atas mesti butuh yang di bawah. Ini ghalib kaedah iya, tapi sebagian tidak membutuhkan yang di bawah. Maka orang kalau yang mengatakan menolak Allah di atas, karena apa? Kalau di atas pasti butuh pada aras. Tidak mesti butuh pada aras. Wallahu ta'ala alam. Kayaknya memang satu alinea, satu pertemuan. Yang salah bukan Syekh, saya yang salah. Salah beliau kenapa pendek sekali, salah saya kenapa panjang sekali. Salah tuan-tuan kenapa? Iya, bagi-bagi salah lah gitu. Salah tuan-tuan sebulan sekali cuma ngaji, kata Ustaz Yarlis. Allah musta'an. Yang sebulannya lah bohong ya Ustaz. Ya sebulan lah boy, lah banyak membatalkan janji keluarga, kata dia. Nah, terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Yaitu password kita adalah bahwa ilmu tentang keyakinan mesti diambil dari yang kita yakini itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup aja, tidak ada pertanyaan.
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. termasuk saya. Cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.